Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berhijrahnya secara kafah, secara menyeluruh, tidak berhijrah secara setengah-setengah, tidak mengambil ini aku mau lakukan, ini aku tidak mau lakukan, tidak. Abdurrahman bin Auf berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan banyak hal. Ia jatuh miskin mulai dari nol, ia ditinggalkan keluarganya, luar biasa. Namun kokoh berdiri tegak untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Ia meninggalkan kampung halamannya, ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka sepanjang hidup kita memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal. Tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan, kata Allah, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai akan Allah ambil, cabut nyawanya untuk kita merasa kehilangan. Dan Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Bisa saja engkau berkebun kemudian engkau tidak panen, atau bertahun-tahun engkau menikah tidak dikaruniai buah hati. Ujian. Wa basyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam proses hijrah ini. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam menghadapi meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Begitulah teman-teman sekalian. Maka sabar dalam proses hijrah ini. Dan hijrah bisa istiqamah teman-teman sekalian ketika pertama, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan betul-betul karena Allah, bukan ikut-ikutan tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan. Niatkan karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berketerusan. Allah bantu dalam proses hijrahmu. Tapi segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, Allah bikin dia putus di tengah jalan. Maka minta sama Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan niatkan betul-betul hanya karenamu ya Allah. Niat karena Allah. Kedua, cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat
dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, siapapun yang berteman dengan pandai besi kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya. Maka pilihlah teman-teman yang baik seperti Abdurrahman bin Auf, bergaul dengan Abu Bakar, bergaul dengan Utsman, bergaul dengan Arqam bin Abil Arqam. Ketiga, engkau bisa istiqamah dalam berhijrah kalau engkau terus menambah dirimu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Beriman, berilmu, belajar terus-menerus tentang agama Allah ini, Allah akan tinggikan engkau beberapa derajat, teman-teman sekalian. Jadilah pribadi-pribadi yang berilmu, terus menuntut ilmu, terus baca buku, terus datang ke kajian-kajian keislaman supaya istiqamah. 4. Cara engkau istiqamah dalam proses hijrah ini, teman-teman sekalian, adalah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kehidupan kami yang penuh dengan kesesatan. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan di masa lalu. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan, keburukan, kezaliman di masa lalu setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas keimanan kepadamu ya Allah. Berdoa teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang bisa menjamin. Sesoleh-soleh orang bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, agar ketika engkau berhijrah dengan susah payah ini, ketika engkau tinggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah dengan susah payah ini, Allah jaga engkau dengan keistiqamahan hingga akhirnya Allah panggil engkau dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar jiwa-jiwa yang tenang, kita-kita ini yang kita berharap termasuk dalam golongannya, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.